Perkenalkan, nama saya Apisarani Prihatyo dengan NPM 25010600093. Perkenalkan, nama saya Karisma Rizky Auliariani dengan NPM 25010600074. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Nurhayati dengan NPM 25010600076. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Adirina dengan NPM 25010600068. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh pihak-pihak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 meliputi yang pertama, bendahara pemerintah yang memungut atas pembayaran penyerahan barang, yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor ataupun kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu yang memungut dari pembeli atas penjualan barang sangat mewah. Yang keempat, pihak yang ditunjuk yang bertugas melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan PPh atas penjualan. Dan yang terakhir, tujuan pemungutan ini adalah memastikan penerimaan pajak berjalan lebih efektif selama tahun pajak. Selanjutnya adalah pemungut PPh pasal 22 dari wajib pajak, badan atau perusahaan swasta. Yang pertama, badan usaha pada umumnya. Yang kedua, ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat, badan usaha di bidang industri baja. Yang kelima, pedagang atau pengumpul baik badan maupun orang pribadi. Selain itu, sesuai dengan PMK nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah juga menetapkan bahwa wajib pajak badan yang menjual barang sangat mewah menjadi pemungut PPh pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor yang tidak terhutang pajak penghasilan. Impor atau penyerahan barang yang berdasarkan peraturan tidak dikenakan PPh dapat dikecualikan asalkan memiliki SKB PPh pasal 22 dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor bebas bea masuk atau PBN meliputi yang pertama, impor yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atau PPN. Yang kedua, impor di kawasan berikat atau FT. Yang ketiga, impor berdasarkan PP 6 atau 1969 dan perubahannya. Yang keempat, impor hadiah, kiriman atau kebutuhan pendidikan atau penelitian. Yang ketiga, impor sementara. Barang yang masuk ke Indonesia hanya untuk sementara waktu dan akan diekspor kembali, dapat dikecualikan dari PPh pasal 22. Yang keempat, reimpor, barang masuk kembali. Barang yang sebelumnya diekspor lalu diimpor kembali dalam kondisi yang sama atau untuk perbaikan dan pengujian tertentu, syaratnya harus sesuai dengan ketentuan bea cukai tentang reimpor. 5. Pembayaran oleh pihak pemungut tertentu tidak dikenakan PPh pasal 22 jika yang pertama, pembayaran dari bendahara pemerintah atau KPA hingga 2 juta rupiah tanpa pemecahan. Yang kedua, pembayaran oleh BUMN atau bank BUMN hingga 10 juta rupiah tanpa pemecahan. Yang ketiga, pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air dan listrik. Yang keempat, penyerahan barang dengan nilai kurang dari 2 juta yang menggunakan anggaran negara atau daerah. Yang terakhir, pembelian telepon, air minum atau PDAM, gas dan sejenisnya. Yang keenam, impor emas batangan untuk diolah menjadi perhiasan. Dikecualikan dari PPh 22 jika emas tersebut akan diproses menjadi perhiasan dan hasilnya diekspor serta wajib menggunakan SKB. Dan yang terakhir ada pembelian dengan dana BOS. Semua pembelian barang yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah tidak dikenakan PPh pasal 22. Syarat dari berlakunya pengecualian tersebut adalah yang pertama, fasilitas pada poin 1 dan 6 harus menggunakan SKB PPh 22. Yang kedua, ada poin lain dapat digunakan tanpa SKB selama memenuhi syarat. Dan yang terakhir ada pengecualian impor bebas bea masuk tetap memungkinkan tarif bea masuk 0% sesuai dengan aturan. PPh pasal 22 ini memiliki beberapa objek pemungutan. Yang pertama adalah atas impor. Untuk impor, tarifnya itu tergantung dengan jenis importirnya. Jika importirnya itu menggunakan
API, maka tarifnya itu menjadi 2,5% dari nilai impornya. Jika importirnya ini tidak menggunakan API atau non-API, maka tarifnya itu menjadi 7,5% dari nilai impornya. Tarifnya ini juga sama dengan untuk barang yang tidak dikuasai, yaitu tarifnya 7,5% dikalikan dari harga jual lelangnya. Kemudian impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir ber-API, maka tarifnya itu menjadi 0,5% dari nilai impornya. Nilai impor sendiri itu berasal dari CIF ditambah dengan bea masuk ditambah dengan pungutan lain sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Kepabeanan. Selanjutnya yang kedua adalah PPh pasal 22 atas pembelian oleh DCPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD adalah sebesar 1,5% dikalikan dengan harga pembeliannya. Nah, ini tuh tidak termasuk dengan PPN dan ini tuh juga tidak final. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian bahan oleh industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Tarifnya itu sebesar 0,25% dari harga pembeliannya. Ini tuh juga tidak termasuk PPN. Kemudian yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Ini tuh sifatnya juga tidak final. Yang pertama ada kertas. Kertas itu tarifnya 0,1% dikalikan dengan DPP dan PPN. Yang kedua ada semen. Semen tarifnya 0,25% dikalikan dengan DPP dan juga PPN. Untuk baja tarifnya 0,3% dari DPP dan PPN. Dan untuk otomotif tarifnya 0,45% dari DPP dan PPN. Terakhir yang kelima adalah PPh pasal 22 atas penjualan atau penyerahan oleh produsen atau importir BBM, gas, dan juga pelumas. Jika penjualannya itu dilakukan kepada penyalur atau agen, maka sifatnya itu menjadi final. Jika penjualannya selain kepada agen, maka sifatnya itu menjadi tidak final. Pertama, untuk importir yang menggunakan API, maka tarifnya adalah 2,5%. Dan untuk importir non-API, maka tarifnya itu lebih tinggi, yaitu 7,5%. Ketiga, untuk barang yang tidak dikuasai, misalnya barang sitaan atau barang yang dilelang oleh negara, tarifnya itu dikenakan 7,5%, tapi perhitungannya bukan dari nilai impor, tetapi dari harga jual lelangnya. Lalu apa itu nilai impor? Nilai impor adalah CIF ditambah bea masuk ditambah dengan pungutan lainnya yang dikenakan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Kepabeanan. Jadi tarif PPh pasal 22 itu atas impor itu tergantung dengan status importirnya dan berdasar dengan perhitungannya berbeda dengan barang impor biasa dengan barang yang tidak dikuasai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu PT Dakota berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Banten. Pada 1 Oktober 2015, PT Dakota melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 110 juta, nilai sudah termasuk PPN, maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Banten? Selanjutnya, ini adalah penyelesaian dari soal sebelumnya. Kita ketahui bahwa nilai kontrak termasuk PPN itu sebesar 110 juta, kemudian kita akan menghitung DPP, dasar pengenaan pajaknya. Nah, pada saat itu PPN berlaku 10% sehingga 100/110 dikalikan dengan nilai kontrak termasuk PPN sebesar 110 juta, sehingga DPP-nya 100 juta. Kemudian pada soal sebelumnya, tarif pemasok alat tulis itu sebesar 1,5%. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut itu
tarifnya sebesar 1,5% dikalikan dengan 100 juta yaitu DPP-nya, sehingga kita dapatkan PPh pasal 22-nya itu 1.500.000, sehingga PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Banten adalah 1.500.000. So, to analyze whether the calculation and a deposit of income tax article 22 PPh 22 at PT Yuswatindo complies with a Minister of Finance Regulation number 107 PMK.010 2015. The background is as a state-funded entity, PT Yuswatindo Expenditure Treasury is a responsibility for correctly withholding and remitting a PPh 22 on August procurement to prevent underpayment of delays. PT Yuswatindo implementation of PPh 22 is generally compliant with regulation, while a minor procedural they do not result in underpayment. Ongoing supervision is recommended to ensure continued compliance and optimize revenue. Jadi ini tuh menceritakan kayak PT Yuswatindo itu tuh udah melakukan pelaporan PPh pasal 22 dengan baik dan benar sesuai sama aturan pemerintah yang PMK 107 2015 itu. Jadi mereka tuh sudah menggunakan pajak dengan ketepatan, lalu pemotongan dan penyetorannya juga sudah tepat, tetapi ditemukan sedikit tidak kesesuaian karena PT Yuswatindo ini mereka pajaknya itu tuh ada pembulatan seperti itu. Jadi ada pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah dan DJP untuk memastikan kepatuhan konsisten dari PT Yuswatindo untuk mengoptimalkan penerimaan pajak seperti itu.